Ini ayat apa? Yohanes. Yohanes. Iya. 1 Yohanes. 1 Yohanes ayat 1 Ini yang dibaca yang ayat ke-6 sampai ayat berapa? 6 sampai selesai sini. Oh ya. Nanti dibaca periskopnya ini, ya. Yang 6 ini. Iya. Ini dibaca dulu ayatnya. Tentang apa ini? Kesaksian tentang anak Allah. Iya. Coba dibaca. Kesaksian tentang anak Allah bab 6. Ini, iya. Inilah dia. Oh ya, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah 1. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dibaca periskopnya dari yang poin 6 ini Sampai sini. yang asli ini. Iya. Dengan air dan dengan darah, ialah air dan darah yang keluar dari lambung Yesus waktu ditusuk tombak. Yohanes 19:34. Barangkali ayat ini juga melawan ajaran sesat bahwa baptisan Yesus di Yordan telah cukup tanpa penderitaannya di kayu salib. Di dalam surga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halamannya adalah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kata lainnya tidak asli berarti Bohong. Apa? Selain bohong, tidak asli. Palsu. Ya, palsu. Kok bisa? Nah, ini kan ayatnya dari mana tadi? Yohanes. Yohanes. Nah, ini periskopnya ini. Dia bilang apa tadi? Tidak ada catatan-catatan paling tua sekalipun dari Vulgata. Iya. Itu hanya catatan atau disisipkan di samping naskah. Makanya itu tidak asli. Kitab suci Katolik. Baru tahu. Ini yang ngomong Alkitab sendiri loh, bukan iya. saya loh. Alkitabnya bilang nggak asli. Jadi gimana? Ya palsu. Baru tahu. Dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Dijen Bimas Katolik Departemen Agama Republik Indonesia dalam rangka pelita proyek peningkatan sarana keagamaan Katolik. Tapi kalau buat ini belum pernah. Selama jadi Katolik. Iya, baru tahu. Seumur-umur.
berarti sudah pernah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita masih bisa rasakan sampai hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat. Alhamdulillah, hari ini kami dari tim Mualaf Center Yogyakarta kedatangan Mbak Benedikta Haryanti. Betul ya? Panggilannya Mbak Yanti. Mbak Yanti. Mbak Yanti sebelumnya beragama Katolik, datang ke Mualaf Center Yogyakarta ingin mengikrarkan 2 kalimat syahadat, betul ya? Iya. Sebelumnya saya tanya dulu, Mbak Yanti, apakah ada paksaan? Nggak ada. Atas keinginan Mbak Yanti sendiri? Iya. Baik. Sudah yakin? Yakin. Sudah siap ya? Yakin, ya. Kita mulai bisa ya prosesinya ya. Nanti Mbak Yanti bisa membaca suratnya mulai dari sini. Ya, ini dibaca. Dilanjutkan sampai ke sini. Oh ya. Untuk 2 kalimat syahadatnya nanti saya tuntun. Oh ya. Ya, setelah saya baru Mbak Yanti ulangi. Iya. Gitu ya, dengarkan dulu baru diulangi setelah saya. Paham ya? Iya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, nama Benedikta Haryanti, tempat tanggal lahir Sleman 11 Oktober 11 bulan 7 1983, alamat pekerjaan mengurus rumah tangga, agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Sabtu tanggal 2 Saban 1946 1446 Hijriah 1 Februari 2025 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mbak Yanti, ikuti saya pelan-pelan ya, didengarkan baik-baik, diulangi setelah saya. Pelan-pelan aja ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dilanjutkan sedikit lagi. Berikut pernyataan saya selanjutnya. Saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin. Alhamdulillah. Sudah selesai. Selamat. Terima kasih. Semoga nanti Amin. Bismillah ya, Mbak Yanti ya. Nggak apa-apa. Semoga dia nantinya bisa menjalankan Islam ini. Amin. Insya Allah. Nanti diingat-ingat lagi ya yang dulu ya. Kan katanya pernah jadi guru ngaji juga ya.
nanti diulang lagi, diingat lagi. Mudah-mudahan masih bisa masih bisa kembali hafalan-hafalannya yang dulu ya Mbak Yanti ya. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi pilihan terakhir Mbak Yanti ya. Selanjutnya mudah-mudahan Mbak Yanti bisa menggenggam agama ini sampai akhir hayat. Amin gitu ya. Sekali lagi selamat ya. Terima kasih. Gimana perasaannya? Senang terharu juga. Bisa kembali lagi kayak dulu lagi. Dulu gerejanya di mana Mbak? Di gereja Melati itu, Melati. Jalan Magelang itu. Oh, pinggir jalan itu? Iya. Gereja apa? Gonzaga itu? Iya. Ditanda tangan dulu di sini suratnya. Separuh kena materai ya. Iya. Satu lagi sama namanya Mbak di atas garis. Yep. Masih pakai nama baptis nggak? Nggak apa-apa, ditulis saja. Ini namanya masuk KTP juga kan? Iya. Berarti dulu Mbak Yanti tuh masuk Katolik setelah orang tua nggak ada atau masih ada? Orang tua masih. Nggak tahu, orang tua juga nggak pernah setuju, saudara juga nggak pernah. Tapi Mbak Yanti nekat waktu itu. Iya, karena udah putus asa aja. Kakak tahu ya ini ya? Ngabarin kakak enggak? Tahu, nggak apa-apa. Tahu ya. Emang dari dulu benernya udah pengen masuk muslim, kakak juga boleh. Tergantung kamu, niat kamu maunya gimana gitu, kamu yang jalanin gitu. Kakak mendukung ya? Iya, semuanya mendukung. Karena prioritas semua keluarga muslim juga. Iya. Dari pihak keluarga cuma Mbak Yanti aja yang Katolik atau? Iya, nggak ada saudara yang Katolik, nggak ada. Oh gitu. Kenapa Mbak dulu kok milih Katolik? Padahal keluarga nek bahasa Jawa gondeli ya? Iya, ya karena ada masa lalu yang jadi itu yang membuat Mbak meninggalkan Islam gitu? Apa karena memang terpaksa atau gimana Mbak? Ya karena dulu pernah laki-laki, tapi karena udah disakitin, gitu. ya udah terus gitu aja. Ya setelah ini jangan. Karena dulu juga temen juga sih. Teman. Iya. Oke. Ya, mudah-mudahan setelah ini apapun nanti ujiannya dari Mbak Yanti tidak menggoyahkan iman Mbak Yanti, tetap kuat, tetap dipegang erat-erat ini Mbak ya, agama ini, karena ini satu hal yang mendasar sekali itu ya, keyakinan itu penting gitu. Jadi tidak main-main gitu dengan agama. Harapan saya setelah ini Mbak Yanti bisa istiqomah, bisa belajar lagi, mengingat kembali memori-memori yang dulu ya, yang sempat dipelajarin, diulang kembali. Mudah-mudahan itu masih bisa kembali semuanya, gitu ya. Dulu pernah ngajar ngaji, siapa tahu ini nanti ngajar ngaji lagi, gitu ya. Banyak-banyak mohon ampun sama Allah, bertobat juga, gitu, dan mengganti dengan kebaikan-kebaikan yang lain, gitu ya. Ini kenapa kembali ke Islam
emang benernya dari dulu tuh udah pengen kembali lagi, karena jadi orang Katolik itu ternyata gitu. Kalau emang cuman nggak dari hati tuh kadang mau ke gereja juga kadang-kadang. Emang dari dulu benernya emang pengen kembali, karena mungkin takut juga ya, karena udah dulu Muslim terus masuk Katolik, sekarang Muslim lagi. Mungkin malu juga. Berarti saat menjadi seorang Katolik pun Mbak Yanti ini tidak sebagai Katolik yang taat gitu ya. Iya. Saat itu. Kadang malah sering jalanin di agama Islam juga. Kadang misalnya malah kadang ikut, kalau ada temen ngaji kadang malah ikut, atau ada pengajian akbar di mana tuh kadang malah ikut juga. Masih gitu. Katolik itu? Iya. Ya, ada nggak sesuatu yang mengganjal mungkin dari Mbak Yanti selama menjadi seorang Katolik, terus saat ini memutuskan untuk kembali ke Islam gitu? Apa yang mengganjal? Kalau dulu waktu mau masuk, ya karena itu tadi udah nggak, pemikirannya udah nggak, apa ya, udah terlalu sakit gitu, kayak seolah-olah hidup udah nggak, kayak nggak ada fungsinya lagi. Karena dulu udah ya kayak hidup tuh udah nggak ada gunanya gitu. Terus nyoba-nyoba gitu. Iya, benernya juga dulu pengennya Katolik itu juga pengen jalanin apa ajaran Katolik juga. Tapi itu kadang berat gitu. Beratnya apa? Iya, masih keinget kalau apa, dengar suara azan, apalagi kalau lebaran itu kadang bikin kayak aku nih orang berdosa sekali. Kayak udah nggak pantas gitu untuk hidup atau untuk memeluk agama apapun tuh kadang berpikiran seperti itu. Baik. Kalau dulu yang dipelajari di Katolik gimana Mbak Yanti? Konsep ketuhanannya seperti apa? Apakah sempat belajar juga? Iya, dulu kan waktu masuk itu kan pertama ada ulangan juga, cuman pendalaman agama gitu, baca ajaran itu agama Katolik itu cuman sebulan, terus habis itu kemudian pas hari Natal itu dibaptis. Ya cuman gitu aja sih. Tapi untuk mendalami konsepnya seperti apa? Nggak ada. Ya cuman awal mau masuk cuman gitu aja. Sehabis itu ya udah, kalau kita emang niat mau jadi Katolik ya kita jalanin. Benernya pengen jalanin tapi kadang tuh masih susah gitu. Susah dan aneh gitu ya mungkin ya. Kadang tuh ya juga nyesel juga sih. Kenapa dulu sebodoh ini gitu loh. Berarti kan cukup panjang ya Mbak jadi seorang Katolik. Iya. Dari usia berapa? 16, 17 Iya. sampai sekarang itu kan cukup lama ya. Itu selama kurun waktu yang panjang ini nih Mbak Yanti ngapain tuh? Iya, kadang ke gereja, tapi kebanyakan kan keluarga kan banyak yang Muslim juga. Ikut juga. Ya makanya ya. Iya. Kalau yang Muslim kakak ini juga ngikutin, baju juga ngikutin, gitu aja sih. Iya, ada pertentangan di hati gitu. Iya, makanya kadang kalau mau ke gereja tuh, kalau ke gereja kan sama pas sholat maghrib itu juga ya. Kadang pas azan kita juga ke gereja tuh kadang miris juga gitu, pengen kesini, tapi harusnya ke sana gitu. Oke. Ini ya susah ya Mbak. Iya, apalagi kalau pas lebaran itu kadang bikin nyesek banget gitu. Pengennya ikut sholat id gitu ya. Tapi karena ya itu tadi malu. Kalau pas Katolik jenengan nyembahnya ke siapa dulu? Sama Tuhan Yesus. Tapi jenengan percaya nggak?
Iya, Iya. iya nggak tahu ya. Karena saya juga mendalaminya kurang begitu Dalam ya? Iya. Pokoknya kalau sering suara azan itu pokoknya pinginnya, apalagi kalau temen ayo ke masjid ya gitu. Kan dulu juga kalau sering ke masjid gini berangkat bareng-bareng gitu. Berarti selama beragama Katolik pun pengennya malah justru ke masjid. Iya, ngaji-ngaji pun kalau dulu pengajian Angbara itu sering ikut. Ya sama pakai kerudung tapi nggak diikat, cuman Oh, pakai diselempang disempangin gitu. gitu Ya aja. sering diajakin teman juga, ayo oke. ngaji, ayo mangkat gitu. Jadi temannya masih ini ya, masih. Masih sampai sekarang. Ini ya, Dulu sampai masih baik ya. digoblok-goblokin gitu. Oh iya. Iya. Gimana kesel mereka? Iya kesel lah, dulu kan temennya cewek 5 gitu, sama-sama aja di guru ngaji juga itu. Ya tuh sampai digoblok-goblokin, sampai di lama itu hampir setahun lebih itu nggak mau pada temenan tuh, kayak dicuekin semuanya gitu. Bilangnya buat pelajaran kamu gitu. Kecewa mereka. Iya. Soalnya dulu aku tuh baru mau pakai hijab itu baru mau 4 bulan. Habis itu lepas lagi itu. Malah Karena- pindah Katolik. Iya, bener-bener dulu kan pengen pakai hijab, tapi kan kalau kita pakai hijab tuh kan nggak asal pakai hijab kan, harus kita juga seleksi diri kita sendiri, perilaku kita gimana gitu. Itu baru 4 bulan, baru mau mulai pakai hijab, Malah sudah ini. iya udah karena sakit hati juga, udah kayaknya udah terserah mau hidup mau enggak, ya udah. Ini kayaknya lukanya cukup dalam sekali ya, sampai mengakibatkan Mbak Yanti memutuskan berpindah agama itu ya. Jadi berpindah agama karena sakit hati. Ini berarti sakit hatinya ini nggak main-main gitu ya. Sakit hati banget ya Sampai sekarang masih kalau inget ya pengennya malah nggak usah hidup aja. Jangan gitu Mbak, nggak boleh berpikiran seperti itu. Allah itu yang mengatur, Allah yang menentukan hidup mati kita ya. Jadi jangan berpikir seperti itu. Mbak Yanti nggak mau kan nanti dosa, nggak mikir kayak gitu. Mending aku mati aja, belum waktunya mati. Nek belum waktunya mati nggak usah banyak minta. dosa, udah meninggalin agama muslim kan Allah itu banyak maha dosa. pengampun. Sudah pengampun, depannya ada mahanya, maha pengampun. Itu luar biasa. Allah itu mengampuni dosa-dosa kita, gitu ya. Jadi minta, makanya tadi saya bilang Mbak Yanti setelah ini taubat nasuha, di flashback itu ya, diingat-ingat dosa-dosanya apa, minta ampun semuanya, dan berjanji setelah itu tidak mengulangi lagi. Nah itu taubat nasuha. Ada orang yang tobatnya tobat sambel, wis minta ampun baleni meneh, lah itu tobat sambel ya, nambah terus. Tapi yang namanya tobat nasuha itu betul-betul mengakui dosa kita, kesalahan kita, betul-betul itu karena kita, minta ampun cuma sama Allah, bukan ke yang lainnya gitu, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Setelah itu diganti dengan kebiasaan-kebiasaan baik kita, ibadah, sholat 5 waktunya jangan tinggal nanti, gitu ya Mbak Yanti ya. Nanti bisa belajar yang lainnya, ditambah dengan sholat sunnahnya mungkin, atau puasa nanti Senin Kemis. Ini sebulan lagi kita puasa Ramadan ya. Gimana nanti puasa lagi ya? Ya, insya Allah. Ya, Insya Allah. belajar lagi, Iya. belajar lebih banyak lagi. Iya, bismillah, semangat terus belajarnya, jangan kasih kendor ya. Kemarin yang ini cukup lama soalnya kemarin meninggalkan ya. Iya, Jadi ini harus ngejarnya benar-benar begitu Mbak Yanti. karena emang butuh hati benar-benar sama waktu juga kan. Insya Ini Allah karena ya. udah mantep, ya udah ambil cuti. Kesini. Iya. Baik. Tadi juga dikabarin dadaan gitu. Sore ini habis maghrib ya. Tiba-tiba gitu. Tadi saya masih di luar ya, di kota tadi. Terus dikabarin kalau sudah sampai gitu di kantor. Oh iya gitu. Gitu ya Mbak ya. Jadi
nanti datang ke sini boleh. Kita juga ada kelas ngaji bareng ya, ngaji tahsin juga ada di sini. Kita nanti sama-sama bareng-bareng. Kalau Mbak Yanti berkenan bisa ke sini gitu ya. Belajar sama-sama, nggak usah malu. Semuanya juga masih belajar di sini, banyak sekali mualafnya. Ada yang masih ikro juga gitu ya. Jadi nanti bisa sama-sama. Gitu. Jadi, sudah harapannya apa Mbak Yanti setelah ini ke depannya? Jadi pengen lebih baik lagi dalam soal agama maupun dalam hal hidup sama orang lain. Pengen berbuat baik aja. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya niat-niat baiknya dari Mbak Yanti. Setelah ini kalaupun ada ujian, Mbak Yanti harus yakin Allah itu maha penolong juga ya. Apapun sebesar dan seberat apapun ujiannya, yakin itu untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah. Jadi harus berjuang, harus maju. Nggak boleh kayak dulu lagi ya Mbak ya. Kalau diuji, nanti oleng lagi gitu ya, jangan ya. Ini yang terakhir, udah cukup yang terakhir. Nah ini juga penting, tidak boleh dendam. Iya. Ya. Saya nggak pernah dendam, ya. Kalaupun disakitin nggak pernah. Nah dendam. ini kalau masih ngomong gini kayaknya masih ada sisa-sisa ini. Nggak pernah dendam, cuma disimpan aja. Dilepas ya, supaya apa? Supaya enteng. Mbak Yanti nanti melangkahnya lebih ringan gitu ya. Dilepas apapun itu di masa lalu sudah kejadian. Ya, kalau kita masih tetap tinggal di masa lalu itu akan berat untuk menjalani masa sekarang dan masa depannya gitu ya. Dihilangkan dulu. Wes ya, berdamai dengan diri sendiri dulu. Hilangkan itu dendamnya ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho ya Allah. Kalau di sini gitu. tuh ada nggak sih? Kan kadang tuh saya kayak orang, kadang tuh kayak nggak sadar tuh kayak apa? Apa sampai hilang kesadaran atau gimana? Iya, kadang tuh gitu tuh kan. Nah ini momennya ya. Jenengan sudah tadi berikrar syahadat gitu ya. Iya. Sekarang juga ikrar diri sendiri sama Allah. Ya, minta sama Allah, ya Allah, hamba berlepas diri dari apapun yang ada di tubuh hamba yang itu sifatnya jelek, negatif, hilang. Jenengan berlepas diri, ya, serahkan sama Allah. Ya, gitu ya. Setelah ini, nah ini sudah azan, ya. Waktunya sholat ya. Sholat. Ya, saat kita sudah sholat, urusannya kita tuh cuma sama Allah. Yang lain tuh nggak ada apa-apanya. Tidak ada kekuatan selain Allah yang bisa mendatangkan kemudorotan maupun manfaat kecuali Allah. Iya. Gitu ya, nggak ada itu yang lain. Kekuatan yang paling besar itu cuma Allah. Nggak ada duanya, nggak ada tiganya. Allah itu Ahad, Esa, bukan satu. Nah, satu ada 2, 3, 4. Kalau Esa, tunggal, Ahad itu nggak ada. Sudah. Setelah ini lepas semuanya itu. Tanamkan dalam diri dan pikirannya Mbak Yanti, aku nih sudah, ya aku nih cuma milik Allah, bukan milik kekuatan yang lain di luar itu. Nggak ada, ya itu ya. Jadi bismillah, mudah-mudahan setelah ini, setelah syahadat, kembali lagi sholat, itu hilang semuanya. Yakin ya, diyakini dulu. Kalau diri kitanya masih was-was berlebihan, itu setan tuh gampang banget masuk. Itu jadi celah itu, seneng setan gitu. Tapi kalau kitanya sudah kuat, sudah yakin, nggak ada takut kecuali sama Allah, menyingkir ya. Itu yang ditanamkan di hati juga pikiran. Itu yang Mbak Yanti ya. Bismillah. Ada lagi? Sampun kita cukupkan, nanti akan saya ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbak Yanti ya setelah selesai video ini. Jadi kalau ada yang belum saya sampaikan di dalam video ini, mohon maaf, ini akan saya sampaikan di luar video ini. Jadi insya Allah kami akan sampaikan apa yang perlu disampaikan. Gitu, sudah azan maghrib, baik, alhamdulillah prosesinya tadi syahadat sudah berjalan dengan lancar. Selamat sekali lagi untuk Mbak Yanti, mudah-mudahan menjadi muslimah yang istiqomah, kafah menjalankan setiap perintah dan syariat Islam. Gitu kita doakan sama-sama. Terima kasih untuk semuanya, sahabat Mu'al Center Yogyakarta dimanapun berada yang sudah mendukung terus, support terus dakwah dari Yayasan Mu'al Center Yogyakarta ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya yang ingin berpartisipasi, ikut
andil, ikut berdonasi untuk setiap kegiatan, baik itu kegiatan rutin kami maupun nanti ini menjelang Ramadan kita ada kegiatan dan program-program selama bulan Ramadan juga. Silakan bisa ikut berpartisipasi, menyalurkan bantuannya melalui rekening yang tertera di video ini. Juga kami masih ingatkan proses ikhtiar kami untuk pembangunan Wisma Mu'alaf Center Yogyakarta chapter 2 yang ada di Jogja bagian utara masih kami buka, masih kami tunggu. Silahkan yang hendak ikut merealisasikan bisa juga menyalurkan bantuannya melalui rekening khusus untuk pembangunan gedung tersebut. Begitu. Baik, akhir kata kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kali ini ingin jadi sales jannah. Masya Allah ya. Jadi ada tanah. Di tanah ini insya Allah nanti akan dibangun sebuah bangunan yang diperuntukkan bagi para mu'alaf. Gedung ini namanya nanti adalah Wisma Mu'alaf Center Yogyakarta. Nah, saya ingin mengajak penonton setia Mu'alaf Center Yogyakarta, juga pemirsa channel Donditan, kita berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk investasi di jannah insya Allah ya. Jadi buat para pemirsa yang ingin berpartisipasi di dalam proyek jannah ini, dipersilahkan nanti bisa mengirimkan ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Kami dari tim Mu'alaf Center Yogyakarta, dan alhamdulillah pada hari ini kita berniat untuk mendirikan sebuah fasilitas khususnya untuk mu'alaf-mu'alaf yang ada di Yogyakarta.